والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya dari jilid yang ketiga pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini. Sekarang menginjak pada pelajaran yang baru, Ad-Darsu As-Sabi'u. Ad-Darsu As-Sabi'u, pelajaran yang ke-7 dari jilid 3 ini pada pelajaran yang ke-7. Qala Hisham berkata, turidina syai'an minas suqi ya Umma Ahmad. Ya, ini Hisham berbicara kepada istrinya, ya, yaitu Ummu Ahmad. Jadi pada seorang perempuan, satu orang perempuan, maka perhatikan fi'ilnya tadi, fi'il mudhari' turidina, ya, bersama dengan ya mukhatabah. Ya, asalnya yuridu atau turidu, karena untuk mu'annas mufrad, maka bersama dengan ya mukhatabah menjadi turidina. Ya, untuk anti, ya. Turidina syai'an minas suqi, apakah kamu menginginkan sesuatu dari pasar? Ya Umma Ahmad, wahai ibni Ahmad. Qalat Ummu Ahmad. Ummu Ahmad berkata, menjawab, na'am, ya. Uridu mikhrafatan wa miqlatan wa miqwatan wa miqaffan. Uridu mikhrafatan, saya ingin mikhrafatan, gayung atau ciduk, ya, sesuatu atau alat yang digunakan untuk mengambil air, menciduk atau mengambil air, yang disebut gayung atau ciduk. Wa miqlatan, ini wajan, alat untuk menggoreng, ya, wajan. Wa miqwatan, ya, alat untuk menyetrika atau setrika, ya. Wa miqaffan, dan gunting, ya, alat untuk memotong, menggunting, ya, miqaffan. Jadi ini, saya ingin ciduk atau gayung, kemudian wajan, setrika, dan gunting. Jadi yang diinginkan di sini adalah berupa alat-alat sesuai dengan fungsinya masing-masing, ya. Qala Hisham berkata, ma aktsara talabatiki ya Umma Ahmad. Ma aktsara talabatiki ya Umma Ahmad. Alangkah banyaknya, ya, ini bentuk atau ungkapan ta'ajub, ya. Ma aktsara talabatiki, alangkah banyaknya permintaanmu, ya, wahai Ummu Ahmad, ya. Alangkah banyaknya permintaanmu wahai Ummu Ahmad.
alam ashtari laki hadhihi al-asya'a fil 'amil madhi, alam ashtari laki hadhihi al-asya'a fil 'amil madhi, tidakkah aku belikan untukmu, alam ashtari laki, tidakkah ya aku belikan untukmu hadhihi asya'a, ya barang-barang ini, benda-benda ini, fil 'amil madhi, pada tahun lalu, ya. Nah, di situ tadi lam ashtari, fi'il mudhari' ashtari, kemudian dia dimasuki atau didahului oleh lam. Ya, ingat, ya. Insyaallah dulu sudah pernah disampaikan ya. Jadi lam di sini menafikan dan juga dia qalb, artinya mengembalikan waktunya ke waktu lampau. Ya, jadi dia bermakna waktu yang lampau. Ya, jadi walaupun di situ fi'il mudhari', tetapi karena didahului oleh lam maka menjadi bermakna lampau. Ya, tidakkah dulu aku membelikan untukmu barang-barang ini? Kemudian diperjelas di situ fil 'amil madhi, pada tahun lalu. Ya, ini. Itu fungsi atau makna faedah dari lam ya. Jadi dua huruf nafi menafikan, kemudian huruf qalb mengembalikan atau membalikkan waktunya ke lampau. Dan dia masuk pada fi'il mudhari'. Jadi mengembalikan waktu yang ada pada fi'il mudhari' ke waktu lampau. Dan dia juga termasuk huruf yang menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Ashtari itu majzum. Ya, tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf akhir, yaitu huruf ya. Ya, asalnya ashtari, ya, kemudian dijazmkan oleh lam ini, lam ashtari. Berikutnya, qalat Ummu Ahmad, bala, ya memang demikian, walakinnaha min at-tirazil qadimi, walakinnaha min at-tirazil qadimi, akan tetapi ia, yakni barang-barang tersebut, barang-barang yang sudah dibelikan di tahun lalu itu, min at-tirazil qadimi, termasuk dari model yang lama. At-tiraz itu model, ya. Jadi barang-barang yang sudah dibelikan tahun lalu itu termasuk model lama. Wa qad ja'at fi suqil ana abrizatun haditsatun wa hiya tab'an ahsanu wa ajwadu. Wa qad ja'at fi suqil ana, dan sungguh telah datang di pasar al-ana sekarang ini abrizatun haditsatun. Abrizah itu bentuk jamak tadi dari abdiraz. Abdiraz itu bentuk mufrad, jamaknya abrizatun. Haditsatun yang baru. Jadi abrizatun haditsatun, model-model yang baru. Wahia, dan ia, model-model yang baru ini tab'an, ya, secara apa? Pembuatan, secara apa? Produknya, pembuatan produknya itu ahsanu, lebih baik, wa ajwadu, dan lebih bagus. Ini jadi model yang baru yang ada di pasar sekarang ini itu lebih bagus dan lebih baik dari sisi cobaan cetakannya atau pembuatannya, ya, kualitas produknya. Ini nasitu an azkura qamha wal adasa, nasitu an azkura qamha wal adasa, saya lupa. Ini masih kelanjutan dari ucapan Ummu Ahmad ya. Nasitu, saya lupa, an azkura, untuk menyebutkan al-qamha, gandum, biji gandum, wal adasa, dan adas, ya, kacang adas. Isma, ya, dengarkanlah, ya, berkata kepada suaminya ya, isma, dengarkanlah, inna hadzal baqqal al-jadida mutaffifun, inna hadzal baqqal al-jadida mutaffifun, sungguh ya pedagang yang baru ini, al-baqqal, pedagang atau terkhusus di situ apa,
pedagang sayur atau tukang sayur, dalam artian yang dijual semacam sayur mayur atau kebutuhan makan sehari-hari seperti tadi qamah, gandum, adas, kacang ataupun yang semisalnya. Nah, kalau dia berjualan semacam itu maka disebut bakal. Ini ya bakul atau pedagang kebutuhan harian tadi ya. Ini. Jadi isma' inna hadzal baqal al-jadidah, dengarkanlah sungguh pedagang yang baru ini, tukang sayur yang baru ini, mutaffifun, curang, orang yang curang, yang berbuat curang. Fala tashtari minhu syai'a, fala tashtari minhu syai'a, maka janganlah engkau membeli darinya syai'an, sesuatu pun, apapun. Janganlah kamu membeli apapun darinya. Ya. Qala Hishamun, wailun lil mutaffifin, wailun lil mutaffifina, wail, celaka, ya, celakalah, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang berbuat curang. Ya, wailun ini ada dua makna. Ya. Kalau merujuk pada ayat dalam surah Al-Mutaffifin, ya, wailun itu bisa bermakna celaka, ataupun bisa juga bermakna neraka, wail, salah satu nama neraka ya. Ini berikutnya ya. Walakin dengan sukun ya, kaifa arafti dzalika, walakin kaifa arafti dzalika, akan tetapi bagaimana engkau mengetahui itu? Bagaimana kamu bisa mengetahui hal itu, bahwasanya bakal tadi itu mutaffif, berbuat curang? Qalat Ummu Ahmad berkata, menjawab, innal jibna alladhi ishtaraitu minhu qabla ayyamin wazantuhu bimizanina. Ya, innal jibna, sesungguhnya atau sungguh, al-jibna, keju, ya, keju, alladhi ishtaraitu minhu qabla ayyamin, yang aku membeli darinya beberapa hari yang lalu, ya, qabla ayyamin, beberapa hari yang lalu. Wazantuhu bimizanina, ya, aku menimbangnya dengan timbangan kita. Wazantuhu, aku menimbangnya bimizanina, dengan timbangan kita. Fawajadtuhu naqisan, ya, aku mendapatinya naqis, ya, berkurang, ya, tidak sempurna timbangannya, ada yang berkurang. Wa kadzalika kiltu burwa, ya, dan demikian pula, ya, aku menakar al-burri, ya, ini, ya, biji gandum, ya. Fawajadtuhu aidan naqisan, maka aku mendapatinya berkurang, ya, juga aku juga mendapatinya berkurang, ya, jadi gandum itu berkurang. Ya. Jadi dari ini bisa mengetahui, ini Ummu Ahmad mengetahui bahwasanya pedagang tersebut itu curang karena apa yang sudah dibeli, ya, keju tadi ataupun juga gandum itu ternyata timbangannya ataupun takarannya berkurang. Ini. Qala Hisham berkata, fa'ansahuhu wa atlu alaihi qawlahu ta'ala. Fa'ansahuhu, saya akan menasihati dia, wa atlu alaihi, dan aku akan bacakan padanya qawlahu ta'ala, ucapan Allah Ta'ala di surah Hud, ya, ayat yang ke-84, wala tanqusul mikyala wal mizana, wala tanqusul mikyala wal mizana, dan janganlah engkau itu mengurangi al-mikyal, ya, alat untuk menakar, wal mizan, dan alat untuk menimbang, ya. Janganlah engkau mengurangi alat takaran dan alat timbangan, ya.
la'allallahu yahdihi, la'allallahu yahdihi, semoga Allah itu menunjuki dia. Aturidu anta syai'an ya Ahmadu, kemudian beralih berbicara kepada anaknya yaitu Ahmad. Aturidu anta, kalau untuk laki-laki ini turidu, yang biasa bicara laki-laki ya, turidu anta. Kalau yang tadi kepada perempuan turidina, ada atau bersama dengan iya mukhatabah tadi ya. Aturidu anta syai'an, apakah engkau ya wahai Ahmad menginginkan sesuatu? Aturidu anta syai'an, apakah engkau ingin sesuatu? Engkau ya Ahmadu wahai Ahmad. Nah, di sini ditambahkan anta. Aturidu anta. Nah, fungsi atau faedah atau kedudukan anta di sini itu bukan fa'il, bukan sebagai fa'il dari turidu, ya, tetapi dia apa? Taukid, ya. Dia sebagai taukid. Anta, dhamir anta disebutkan di sini itu adalah taukid, ya, taukid dari dhamir yang menjadi fa'il dari turidu, yakni dhamir mustatir, ya, takdirnya anta. Jadi fa'il dari turidu itu dhamir mustatir, ya, tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada lafadznya, tapi ada dalam makna, ada dalam pemahaman, ada dalam pikiran, ya, takdirnya anta. Nah, kemudian ditaukid, diperkuat dengan menyebut ulang dhamir tersebut dengan dhamir yang baru, dengan dhamir yang tampak, yakni anta. Ini ya, jadi secara nahwu seperti ini. Jadi anta di sini dalam kalimat seperti ini itu bukan fa'il, tapi dia taukid dari dhamir yang menjadi fa'il. Qala Ahmadu, na'am, iya, uridu misfaratan wa minhatan wa midratan. Saya ingin misfaratan, penggaris, alat untuk menggaris, wa minhatan, penghapus, alat untuk menghapus, wa midratan, rautan, alat untuk meraut pensil, ya. Ini. Jadi di sini menunjukkan alat ya, misfaratan, alat untuk menggaris atau penggaris, minhatan, alat untuk menghapus atau penghapus, midratan, alat untuk meraut pensil, ya, atau disebut rautan. Ini ya. Qala Hisham, hati miftah at-tayyarati min ghurfati. Berikan, ambilkan kunci mobil dari kamar saya. Miftah at-tayyarah, kunci mobil. Ana lada babil mus'adi. Ana lada babil mus'adi. Saya ada di samping pintu mis'ad. Ini lift, ya. Kalau tinggalnya di apartemen itu ya, kan bertingkat-tingkat, ya. Untuk naik turun itu dengan lift. Ya, ini dalam bahasa Arab disebut mis'ad. Ya, mis'ad, alat untuk naik. Ya, ini. Jadi ini di sini dalam pelajaran ini, pada pelajaran yang kedua tadi disebutkan beberapa isim yang menunjukkan, ya, secara makna menunjukkan satu alat untuk melakukan atau untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan asal dari isim tersebut. Dan nanti akan dijelaskan insya Allah pada tamari, ya. Ini kita lanjutkan dulu. Tamari ini latihan-latihan. Awalan yang pertama, ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, Maza talabat Ummu Ahmad min as-suqi? Maza talabat Ummu Ahmad min as-suqi? Apa yang Ummu Ahmad minta dari pasar? Apa yang diminta oleh Ummu Ahmad dari pasar? Apa jawabannya? Talabat
Misrofatan, ya, Wamikwatan, 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 muqaffan, Wamikwatan, ya, Qamha, wal Adid. ya, talabat, ya, talabat misrafatan wa miqlatan wa miqwatan wa miqaffan. Atau bisa ditambahkan tadi wal qamha wal adasa. Ini yang diminta oleh Ummu Ahmad. Kemudian yang kedua, wa madza talaba Ahmadu, wa madza talaba Ahmadu, dan apa yang Ahmad minta, apa yang diminta oleh Ahmad. Apa jawabannya? Talaba Misrofatan, ya, misfaratan, Misrofatan, Wamihatan, Wamibratan. iya, talaba misfaratan wa minhatan wa mibratan. Ini Ahmad meminta ini ya, talaba misfaratan wa minhatan wa mibratan. Tanian, talitan yang ketiga, ayya ayatin yuridu Hishamun an yatluwa ala al-baqal al-jadidi. Ayya ayatin, ayat yang mana yuridu Hishamun an yatluwa, yang Hisham ingin untuk bacakan, yang Hisham ingin bacakan ala al-baqal al-jadidi, pada pedagang yang baru itu, pada tukang sayur yang baru itu. Ayat yang mana yang ingin dibacakan oleh Hisham pada baqal yang baru itu? Wa limadza, dan kenapa? Apa? Yuridu ayat luar alaihi, Hisham ingin membacakan padanya, ya, apa? Suratul Hud, Ya, dibaca ayatnya. wala tanqusul mikyala wal mizana. Ya, ini jadi langsung dibacakan ayatnya. Jadi yuridu ayat luwa alaihi wala tanqusul mikyala wal mizana. Atau bisa didahului tadi qaulahu atau qaulallahu, qaulallahi atau qaulahu ta'ala. Ini atau langsung dibacakan ayatnya juga bisa ya. Ini yuridu ayat luwa alaihi wala tanqusul mikyala wal mizana. Hisham ingin membacakan pada fakul tersebut ayat ini, wala tanqusul mikyala wal mizana. Walimada? Li'annahu li'annahu mutaffifun. Ya, li'annahu mutaffifun, karena dia curang, ya, berbuat curang. Ini pertanyaan terkait dengan percakapan dalam garis ini. Nah, sekarang yang berikutnya pembahasan yang pokok dalam pelajaran ini pada tamrin yang kedua ya, sanian atau asani. Perhatikan di sini kalimatu miftahin atau miftahun, ya, ma'khuzatun min masdari fataha yaftahu. Ma'khuzatun min masdari fataha yaftahu. Ya, jadi kata miftah, ya, tadi di ucapan terakhir ya dari Hisham, hati miftah sayyarati, ambilkan kunci mobil. Ya, seringkali atau kemudian diartikan kunci ya, miftah. Tapi asalnya bagaimana? Nah di sini ya, jadi kata miftah, miftahun, ya, ini diambil, ya, ma'khuzatun, diambil atau dibentuk dari masdar fi'il fataha yaftahu. Ya, jadi kata ini miftahun itu diambil atau dibentuk dari masdar fi'il fataha yaftahu. Ya, perhatikan hurufnya kan sama, huruf pokok atau huruf inti, fataha yaftahu, kemudian dibentuk menjadi miftahun. Ya, huruf pokoknya sama, fa, ta, dan ha. Ya. Untuk apa dibentuk menjadi miftahun?
Lidalalati ala alatul fathi, untuk menunjukkan pada alah yaitu alat al-fathi, membuka. Jadi al-fathi, al-fatah itu masdar dari fataha yaftahu. Fataha fi'il madhi, yaftahu fi'il mudhari', masdarnya al-fathu atau fathun. Kemudian sesuatu yang digunakan untuk melakukan fatah, alat yang digunakan untuk fatah, untuk membuka, itu dibentuk lafadznya menjadi miftahun. Jadi alat untuk membuka. Jadi miftahun secara bahasa asal kata dia bermakna alat untuk membuka, sesuatu yang digunakan untuk membuka. Tadi diambil dari masdar fataha yaftahu untuk menunjukkan pada alat fatah, alat membuka. Ini watusanna isma alatin, dan dinamakan dengan ism alah. Nah, miftahun bentuk ini dinamakan dengan ism alah. Ya. Fataha yaftahu fi'al fathu atau al-fathu atau fathun itu masdar. Kemudian ketika dibentuk menjadi miftahun untuk menunjukkan alat-alat fatah tadi, maka itu dinamakan dengan ism alah, bentuk ism alah. Pengertiannya apa? Ismul alati ismun maf'ulun min al-fi'li sulasi lidalalati ala ma waqa'a al-fi'lu biwasitatihi. Ismul alati, ism alah atau ism alat, ismun maf'ulun min al-fi'li sulasi, ism yang dibentuk dari fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf. Ya, di sini disebutkan min fi'il sulasi, dari fi'il yang 3 huruf, yang tersusun dari 3 huruf. Lidalalati ala ma waqa'a al-fi'lu biwasitatihi, untuk menunjukkan pada sesuatu yang fi'il itu terjadi dengan perantaraannya, sesuatu yang digunakan untuk melakukan fi'il, yang digunakan sebagai perantara, alat untuk melakukan fi'il. Ini makna dari ism alah tersebut, sesuatu ya lidalalati tadi yang menunjukkan ala ma waqa'al fi'lu biwasitatihi, untuk menunjukkan pada sesuatu yang digunakan sebagai perantara, sebagai alat untuk terjadinya fi'il atau untuk melakukan fi'il. Seperti tadi fataha yaftahu, membuka. Nah, alat untuk membuka, sesuatu yang digunakan untuk membuka, maka dibentuk menjadi miftahun, alat untuk membuka, sesuatu yang digunakan untuk membuka. Ya. Kemudian bisa diartikan dengan kunci. Fungsinya kunci apa? Ya untuk membuka sesuatu yang tertutup, ya kemudian dikunci, kemudian didatangkan alat tersebut, kuncinya tersebut untuk membuka tadi. Nah demikian kira-kira ya penjelasannya ini. Tapi secara asal tadi miftah, alat untuk membuka. Nah kemudian berikutnya, ismul alati salah satu auzanin. Pada ism alah ini ada 3 wazan. Ism alah itu mempunyai 3 wazan, 3 bentuk, yakni mif'alun yang pertama, wa mif'alun yang kedua, wa mif'alatun yang ketiga. Jadi ada 3 wazan ism alah ini, mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Nahwu contoh miftahun itu yang berwazan mif'alun, alat untuk membuka. Ya, wa mibradun, ya ini yang mengikuti wazan mif'alun. Ya, wa mi'nafatun ini yang mengikuti wazan mif'alatun. Ya, ini. Dan di sini untuk ism alah di sini nanti ditunjukkan pada
tamrin yang berikutnya. Ini cenderungnya sifatnya samai, jadi mendengarkan ya, dari ucapan orang Arab ya, fi'il ini nanti bentuk isim alahnya yang ini, yang mengikuti wazan ini, yang mif'alun misalnya, atau mungkin fi'il yang lainnya yang mungkin berbeda ataupun yang mungkin sama, itu bisa bentuk isim alahnya sama, artinya tidak dibedakan dari kelompok-kelompok atau besar fi'il-fi'ilnya, tetapi ini didapatkan dari mendengarkan dari ucapan orang Arab. Jadi tidak dikiaskan kalau fi'il bentuk ini, bentuk isim alahnya yang ini, fi'il bentuk yang lainnya, yang kelompok yang lainnya nanti bentuk isim alahnya yang bentuk ini, tidak demikian. Tetapi apa yang didapatkan jadi sesuai yang didengar dari ucapan orang Arab. Nah di sini disebutkan beberapa contohnya ya, pada tamrin yang berikutnya ini. Ya, salisan yang ketiga, minal af'alil atiyati asma al-alati ala wazni mif'alin. Bentuklah ya, dari fi'il-fi'il berikut ini menjadi isim alah ya, yang mengikuti wazn mif'alin. Isim alah yang berwazn mif'alin itu dari beberapa fi'il yang disebutkan di sini. Ya, perhatikan fi'il-fi'il di sini ya, berbeda kelompok atau berbeda babnya terkait dengan harakat ain kalimah ya. Bisa dilihat harakat ain kalimahnya pada madhi ataupun pada mudhari' itu berbeda-beda, tetapi bentuk isim alahnya sama, satu wazan ini yakni mif'alun ya. Nanti pada wazan yang lainnya juga seperti ini, fi'ilnya itu berbeda kelompoknya atau berbeda babnya, tapi bentuk isim alahnya satu wazan. Jadi ini sifatnya lebih cenderung pada samai, jadi mendengarkan dari ucapan orang Arab yang didapatkan seperti ini ya, jadi tidak dikiaskan ya, bab ini bentuknya seperti ini, bab yang lainnya bentuknya seperti atau wazan yang lainnya, tidak demikian ya. Jadi perhatikan dari contoh-contoh yang ditunjukkan di sini. Fataha yaftahu menjadi miftahun ya, fataha yaftahu membuka, isim alahnya menjadi miftahun, alat untuk membuka atau kunci. Contoh berikutnya, nasyara yansyuru, nasyara yansyuru menggergaji, isim alahnya menjadi minsyarun, minsyarun sesuai wazannya, mif'alun minsyarun, alat untuk menggergaji atau gergaji. Berikutnya kita coba harasa yahrusu menjadi apa? Mihrabun ya, mihrabun ya, harasa yahrusu ini menjadi mihrabun ya, nanti untuk arti atau makna bisa dibuka di kamus, dicari ya, coba harasa yahrusu, pada fi'il ini harasa yahrusu ya, artinya apa? Kemudian isim alahnya mihrabun ini. Kemudian yang berikutnya mizlajun ya, zalaja yazliju mizlajun ini mizlajun, kalau tidak salah itu arif ya. Nanti bisa dibuka dicari, coba untuk kalian membuka kamus, mencari kata zalaja yazliju, kemudian cari isim alahnya mizlajun. Nah, kalau dalam kamus tersedia ya alhamdulillah itu sesuai artinya dengan ini yaitu bentuk isim alahnya. Kalau misalkan dalam kamus tidak dijumpai bentuk isim alahnya, misalkan mizlajun atau mihrabun tidak dijumpai dalam kamus, maka bisa diketahui
bahwasanya bentuk ini adalah isim alahnya, sehingga itu akan bermakna tadi alat untuk melakukan perbuatan tersebut, alat untuk harafa yahrufu, atau alat untuk zalaja yadliju dan misalnya. Berikutnya qasa yaqisu, ini ada huruf ilahnya. Nah, ketika dibentuk isim alah, huruf ilahnya kembali ke huruf yang asli pada fi'il mudhari' yaqisu dengan ya. Berarti isim alahnya apa? Miqyasun. Ya, miqyasun. Ini miqyasun. Ya. Qasa yaqisu menjadi miqyasun. Ya. Berikutnya kala yakilu menjadi apa? Mikyalun. Mikyalun. Ya, tapi dalam ayat ya, wala tanqusul mikyala wal mizan al mikyal. Ya, ini alat untuk menakar. Kala yakilu menakar. Ya, dibentuk isim alah menjadi mikyalun, alat untuk menakar, takaran. Ini. Kemudian di sini sesudahnya wazana yazinu. Nah, di sini menjadi mizanun, bentuk isim alahnya menjadi mizanun. Kemudian dijelaskan asluhu mizanun. Ya, karena pada wazana di situ kalimah huruf wawu, ya, wazana huruf wawu. Ya, ketika dibentuk isim alah mengikuti wazan mif'alun, hasil akalnya akan menjadi mizanun. Ya, asluhu akalnya akan menjadi mizanun. Nah, di sini tidak ada dalam ucapan orang Arab bunyi ini seperti ini. Ya. Kasrah diikuti wawu yang sukun, ini tidak ada dalam ucapan orang Arab. Sehingga apa? Wawunya diubah dengan huruf yang sesuai dengan kasrah yang sebelumnya tadi, yaitu huruf iya. Jadi wawunya karena dia huruf ilah ya, maka dia diubah menjadi iya, ya, sehingga menjadi mizanun. Ya. Jadi diubah menjadi huruf iya supaya sesuai dengan kasrah yang sebelumnya. Ini mizanun menjadi mizanun. Ya, perubahan huruf wawu menjadi huruf iya. Ya. Ini wazan yang pertama pada isim alah. Perhatikan dari fi'il yang berbeda-beda kelompoknya, berbeda-beda tabnya. Terutama pada fi'il mudhari' itu ya tampak ya, yaftahu, yanshuru, yazliju. Ada yang fathah, ada yang dhammah, ada yang kasrah pada harakat ain kalimahnya. Nah, tetapi untuk isim alahnya sama, satu wazan, yakni mif'alun. Nah, yang berikutnya untuk yang kedua pada tamrin rabi'ah yang keempat, sur minal af'alil atiyati asma al-alati ala wazni mif'alin. Bentuklah dari fi'il berikut ini isim alah yang berwazan mif'alun. Ya, isim alah yang berwazan mif'alun. Wazan yang kedua tadi ya. Baik. Barada yabrudu menjadi mubaradun. Ya, menjadi mubradun. Ya, sesuai dengan wazannya mif'alun. Ya. Kemudian satu contoh lagi, halaba yahlubu. Atau langsung saja, halaba yahlubu menjadi apa? Ya, mihlabun. Ya. Tadi yang pertama mubradun. Kemudian halaba yahlubu menjadi mihlabun. Ya. Mihlabun. Ini. Berikutnya fa'ida yas'adu menjadi mis'adun. Ya, tadi disebutkan dalam percakapan ya, yang terakhir tadi, ana lada babi mis'adi. Ini mis'adun. Ya. Lift atau alat untuk naik. Fa'ida yas'adu itu naik, mendaki. Mis'adun alat untuk naik, alat untuk mendaki.
kemudian diartikan dengan lift. Kalau terkait dengan tadi misalkan di bangunan yang bertingkat, ya ini. Kemudian qabada yaqbidu menjadi miqdadun, miqdadun, ya. Kemudian qada yaqudu, apa? Maqadun. Ya, miqwadun. Huruf ilah tetap sesuai aslinya yang tampak pada bentuk mudhari, ya. Miqwadun ini. Qada yaqudu. Kemudian qassa yaqussu. Nah, ini ada huruf yang sama yang berulang. Kemudian diidgham qassa yaqussu. Ya, bentuk isim alahnya menjadi miqassan. Ya, asalnya sesuai dengan wazannya miqassan. Kemudian huruf yang sama diidgham menjadi miqassan. Ya, memapang atau menggunting. Ya, miqassan alat untuk memapang atau gunting. Ini. Kemudian hakka yahukku menjadi ya mihakkun. Ya, ini mihakkun ini. Ya. Ini wazan yang kedua, mif'alun. Ya, perhatikan juga di sini fi'il-fi'ilnya berbeda tabnya atau berbeda kelompoknya, berbeda harakat pada ain kalimahnya, ya, pada madhi maupun pada mudhari'. Ya. Berikutnya wazan yang ketiga, khamisan pada tamran yang kelima. Min al-af'alil atiyati asma al-alati ala wazni mif'alatin. Bentuklah dari fi'il-fi'il berikut ini isim alah yang mengikuti wazan mif'alatin. Isim alah yang berwazan mif'alatin. Karena saya nusu, ya, menyapu menjadi mif'alatin, alat untuk menyapu atau kemudian disebut sapu. Ya, ini sesuai wazannya mif'alatin menjadi mif'alatin. Ini. Berikutnya la'iqa ya aku. Milaqatun. Ya, mil'aqatun. Ya, mil'aqatun. Apa mil'aqatun? Enggak. Ya. Nanti bisa dibuka, dicari di kamus. La'iqa ya aku. Artinya apa? Menelan, ya, menelan lah ya, menelan makanan, ya. Menelan itu la'iqa ya aku. Ya, kemudian dibentuk isim alah menjadi mil'aqatun, alat untuk menelan, artinya memasukkan makanan. Ya, kemudian diartikan sendok sesuai dengan fungsinya untuk membantu memasukkan makanan ke dalam mulut, untuk menelan makanan ke dalam mulut. Ini. Jadi demikian asalnya. Ya. Dan nanti yang lainnya juga sesuaikan dengan yang seperti ini. Ya. Berikutnya qaraqa yaqruqu menjadi mitraqatun. Ya. Ini mitraqatun. Ini. Berikutnya satara yaqsuru menjadi misfaratun. Ya, misfaratun. Ya, bisa dicari nanti satara yaqsuru, menggaris, membuat garis. Ya, kemudian alatnya, isim alahnya misfaratun, alat untuk menggaris atau penggaris atau mistar. Mistar itu dari bahasa Arab, ya, misfaratun, jadi mistar, ya, ini bukan bahasa Arab dari bahasa Indonesia, bukan, tapi misfaratun dari ini, dari satara yaqsuru, kemudian dibentuk isim alah menjadi misfaratun, diserap atau diambil oleh bahasa Indonesia menjadi mistar. Ya. Berikutnya afara ya'firu menjadi
Ya, mi'saratun ya. Asara ya'siru menjadi mi'saratun. Gharafa yakhrifu. Gharafa yakhrifu menjadi iya mighrafatun. Tadi yang diminta oleh Ummu Ahmad uridu mihrafatan, ini mihrafatan. Gharafa yakhrifu mencicu, mengambil air ya, mencicu atau menggayung ya, mencicu ya. Kemudian istimaalahnya mihrafatan, alat untuk mencicu atau disebut gayung ini. Nah, kemudian berikutnya di sini ada fi'il yang nafis, fi'il mu'tal akhir. Qala yaqli, menggoreng. Isim alahnya mengikuti wazan ini mif'alatun menjadi miqlatun. Miqlatun. Asluha, asalnya miqlayatun. Jadi asalnya sesuai dengan huruf aslinya, huruf illah yang ada di akhir itu huruf ya, kemudian dibentuk isim alah yang mengikuti wazan mif'alatun, maka dia menjadi miqlayatun. Mif'alatun, miqlayatun. Aslinya demikian. Kemudian huruf illahnya diubah menjadi alif sehingga menjadi miqlatun. Ini pada fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir menjadi seperti ini. Contoh yang berikutnya maha yamhu, menghapus, menghilangkan. Bentuk isim alahnya menjadi minhatun. Minhatun. Asluha, asalnya minhawatun. Karena huruf illah itu aslinya adalah wawu ya, tampak pada mudhari'nya yamhu, dibentuk isim alah berwazan mif'alatun akan menjadi minhawatun. Asalnya ini. Kemudian wawunya diubah menjadi alif menjadi minhatun. Ini pada mu'tal akhir demikian. Contoh yang berikutnya untuk yang mu'tal akhir, kawa yakwi, menyetrika, maka itu menjadi mikwatun. Mikwatun. Asluha, asalnya yakwi, huruf akhirnya iya ya. Jadi di situ asalnya mikwayatun. Asalnya mikwayatun. Kemudian ya-nya diubah menjadi alif menjadi mikwatun. Kemudian dara ya bari menjadi midratun ya. Tadi disebutkan dalam percakapan ya, midratun. Ya, asalnya midrayatun. Ya, midrayatun itu asalnya. Kemudian sofa yasfu. Sofa yasfu menjadi nisfatun. Ya, nisfatun. Asluha, asalnya nisfawatun. Wawu ya, yasfu huruf illah yang akhir wawu, tapi isim alahnya secara asal menjadi nisfawatun. Nisfawatun. Dan wawunya diubah alif menjadi nisfatun. Ya. Kemudian ro'a yara, melihat, menjadi mir'atun. Mir'atun. Asalnya mir'ayatun. Mir'ayatun. Ini asalnya mir'ayatun. Ya, kemudian ya-nya diubah menjadi alif. Ya. Kemudian karena hamzah diikuti alif ya, panjang a, penulisannya dengan alif yang diikuti atau di atasnya ada tanda mat. Ya, mir'atun. Jadi apa? Mir'atun, alat untuk melihat. Kemudian diartikan cermin. Fungsi cermin apa? Melihat dirinya atau melihat yang lainnya. Cermin ya. Ini asalnya demikian. Ro'a yara, melihat.
isim alahnya mir'atun, alat untuk melihat. Raqiya yarqa, jadi ya mirqatun, ya mirqatun, apanya mirqayatun, ya, raqiya huruf akhirnya ya, aslinya isim alahnya mirqayatun, ya-nya diubah menjadi alif menjadi mirqatun. Jadi ini isim alah mempunyai 3 wazn dan tadi sifatnya cenderung pada samai, artinya tidak berdasarkan kelompok fi'il tertentu, tetapi berdasarkan pada apa yang didengar dari ucapan orang Arab dikatakan seperti ini sebagaimana yang disebutkan pada tamrin-tamrin ini, ya. Jadi ada yang berwazn mif'alun, ada yang berwazn mif'alun, dan ada yang berwazn mif'alatun dari berbagai macam bentuk fi'il. Ini. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, masih ada beberapa tamrin terkait dengan ini. Coba dilatih dulu di rumah, dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada masing-masing tamrin. Insyaallah nanti pembahasan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kalau mungkin kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.